itu yang jelas-jelas saja. Seperti yang saya katakan, Irfan Hakim tempatnya nggak jelas. Iya juga ini. Nggak jelas. Kalau ibu pengen yang jelas, kan kita nggak tahu ya bu ya, kita masuk surga atau neraka. Ah, bisa jadi saya masuk surga, ibu masuk neraka, atau Amin. atau ibu masuk neraka, saya surga. Kan nggak tahu. Dibolak-balik salah. Kan nggak tahu. Tapi kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa yang tempatnya paling jelas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cintanya kepada Rasulullah, tempatnya jelas. Di mana? Di surga. Semoga kita dijadikan ahli surga. Di sana kita mendapatkan pelayanan yang baik. Semua keinginan kita diberikan oleh Allah. Maka ibu harus berhati-hati ketika memilih idola. Sampun paham ge? Masya Allah. Jadi kita tuh akan bersama dengan sama orang yang kita cintai. Nah, Kalau kita cinta sama pasangan kita bisa kesana juga. bisa. Oh gitu, kita buka pertanyaan, mudah-mudahan lebih jelas lagi pertanyaan. Kalau kayak tadi Cika juga kayak cinta idolanya nggak jelas ya. Bisa iya, bisa enggak. Iya. Ibu-ibu yang mana mau bertanya? Silakan. Kan ibu? Besti, nanya dong. Loh, gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Kartini dari Majelis Taklim Al-Husna, Cibalong-Sari, Karawang. Sekarang ini kan banyak kita lihat di kalangan anak-anak muda yang demam artis Korea. Tadi ibu juga ikut teriak. Saya ibu, saya. Bagaimana pandangan menurut Islam? Apakah itu boleh? Menarik nih. Sekian pertanyaan saya. Ya bahaya tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus nih. Iya. Gak bahaya. Tak. Bahaya. Bagaimana kalau misalkan kita Mengidolakan Artis Korea. artis Korea? Gimana kalau misalkan lagi demam artis Korea? Kan biasanya di kalangan anak-anak muda. Apakah itu boleh dalam Islam? Sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Ya, kalau misalkan sama halnya ketika kita mengidolakan Irfan, boleh-boleh saja, asalkan tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti istrinya marah. Padahal tadi jika sebutin ya, ambil positifnya. Kalau berlebihan itu ketipak-tipak apapun. Nah, jadi begini Bu, kadang-kadang seorang ketika mengidolakan seseorang itu nggak bisa memfilter dan tidak bisa menyadari bahwa seseorang itu tidak ada yang sempurna. Semua punya kekurangan dan punya kelebihan masing-masing. Kadang kalau kita udah terlanjur ngefans sama seseorang, memaksa orang itu sempurna, jadi nggak ada boleh ada kurangnya aja. Kalau ada kurangnya, biasanya kalau terlalu fanatik, makanya kita kan nggak boleh terlalu fanatik. Nah, kalau terlalu fanatik itu kok kayak gitu, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Lalu bagaimana kalau misalkan mengidolakan K-pop yang lagi tren sekarang? Sebenarnya ya boleh-boleh saja, asalkan harus tahu batasan bahwa ada beberapa hal yang memang tidak ada di dalam Islam. Contoh, secara agama saja sudah berbeda. Berarti kan harus mengfilter. Maksudnya itu nggak boleh menyerupai terlalu masuk ke sana. Takutnya ada perilaku-perilaku yang nanti kita contoh yang keluar dari aturan agama Islam. Nah, apalagi kalau sampai melakukan budaya yang bukan budaya agama Islam. Ternyata Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Takutnya ada sikap yang menyerupai aktivitas, kebiasaan-kebiasaan di sana yang keluar dari aturan Islam. Karena
idola aku melakukan itu, aku ikut melakukan itu. Nah. Tapi kalau misalnya ngambil teman-teman K-pop itu tuh disiplinnya bagus. Nah, disiplinnya bagus. Biasanya tuh lagunya itu artinya suka kayak memotivasi diri. Nah, itu bagus. ambil itunya. Ambil itunya. Lagunya galau jangan. Jangan Oke. mau amat gitu. Jangan sampai giliran ke artis idolanya siapapun itu, wah heboh banget. Giliran dipanggil sama emak buat nyapu susah banget. Nah, ya gitu ya. Dengerin lagunya terus, suruh ke warung nggak mau. Nah, itu berarti. Iya ntar. Jadi bukan berarti nggak boleh banget. Bukan berarti nggak boleh, boleh asalkan tahu batas. So, Jangan yang di rumah yang suka K-pop, enggak berarti harus lebih kontrol, ya kan? Lebih bisa memilah-milih juga. Aku jadi kadang juga boleh terlalu histeris banget ya. Ya cuman bagus. Ya nggak sih ya. Jadi teriaknya tertahan. Gitu. Oke. Jadi sebetulnya tidak hanya ke K-pop saja, ke artis-artis Ke siapa? India, bisa kok ke artis-artis Hollywood, artis Indonesia dimanapun boleh jadi penggemarnya, tapi harus kontrol dan juga memfilter mana yang bisa diambil yang bagus, yang jeleknya mah nggak usah, kan namanya juga manusia yang kita gitu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, Ivan. Kadang-kadang fans itu suka fanatik, Ivan, pada idolanya, yang akhirnya padahal idola kita juga punya privasi. Karena terlalu fanatik dan masuk ke sana, sudahlah Bu, begini. Intinya kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka sukailah orang yang bisa membawamu dalam kebaikan. Udah gitu aja ya. Oke, bagaimana Ibu? Sampun paham, Ge? Ini dari mana yang ini? Itu Cikarang. Karawang, ini Ciledug. Tapi bisa Sanggange. Ciledug. Yang ini Cikarang, Karawang, Ciledug. Sekarang nyari uang nunggu beduk. Air Pak. Apa? Kita buka pertanyaan lagi kali ya. Boleh, Siapa tahu boleh. ibu-ibu ada yang mau berita ini lagi. Silakan, siapa yang Siapa yang nanya? mau berita lagi? Silakan. Neng, sok atau mangga. Pasti mau tanya dong. Lo, gak bahaya, Tan. Saya Sofia Janati dari remaja Masjid Al-Ikhlas Cikarang Selatan. Izin bertanya nih Umi Laila. Boleh. Bentar, kalau ibu-ibu ikut remaja di situ boleh? Pada pengen ikut mumpung namanya remaja. Tadinya remaja kolot. Oke, silakan. Apakah boleh nih seorang wanita mengidolakan lelaki lain yang bukan mahramnya? Jangan gitu, Pak. Jangan gitu ya, Nih. Jangan nih. Padahal dia bukan ke saya. Gimana tuh, Ning? Gimana tuh? Mengidolakan yang bukan mahram kita. Apakah boleh seorang wanita mengidolakan yang bukan mahramnya? Sebenarnya boleh saja. Contoh misalkan mengidolakan Imam Syafi'i atau mengidolakan ulama, mengidolakan seorang kiai, itu kan bukan mahram. Iya. Tapi kan kita mengidolakan karena beliau ilmu agamanya bagus. Itu bisa memotivasi kita juga. Oh, belajar ilmu agama biar pinternya kayak ulama itu, biar pinternya kayak kiai itu. Gitu Kalau ngidolainya artis, model, tapi bukan mahram kita, beda lawan jenis gitu. Sebenarnya ya kembali itu tadi, boleh-boleh saja asalkan mengambil kebaikannya saja. Nah, gimana kalau saking mengidolakannya sampai masuk mimpi? Di mimpi itu dia menghampiri aku. Aku malu gitu gimana? Berarti itu mengidolakannya sampai halu. Maksudnya itu jangan yang berlebihan, ya biasa-biasa saja. Kayak Cika tuh suka sama aktor gitu, tapi kayak karena tuh dia keren, aktingnya bagus. Siapa sih? Enggak misalkan, Siapa sih? Pasti iya dong. Nggak, kalau Cika kan suka nonton film soalnya. Jadi apapun itu tuh senang aja ngelihat dia cara beraktingnya seperti itu, nggak apa-apa dia. Nah, Kak Cika kan juga Coba padangnya gimana? Itu nggak apa-apa dia. Dua kali dong. Nggak apa-apa dia, nggak apa-apa. boleh, karena mungkin Kak Cika suka dengan aktingnya. Itu kalau aktingnya bagus bisa memotivasi Kak
Kak Cika Belajar ya? untuk bisa lebih misalkan Kak Cika kan udah main film, aku pengen deh punya karakter yang seperti ini misalnya. Yang penting ambil baiknya saja tapi tidak berlebihan. Oke. Gimana nih? Sampun paham ya? Oke. Makin seru ya. Ada yang nanya lagi nggak sih sebetulnya? Ih, tahan dulu Ada. tuh. Itu tuh mau lagi katanya. Ntar tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini nih. Bunga hati. Lihat dulu, pasti mau. Tahan, nggak boleh berlebihan, kata dia. Wow, tadi ini keren banget, parah. Ini kan tadi artis K-pop ya. Ini pemain bola ganteng banget. Aduh, oke tahan Cika, jangan berlebihan. Nggak kuat. Ini keren banget. Ini dia nendang bolanya keren banget. Padahal cuma nendang bola loh. Hei, nggak boleh berlebihan. Harus dilihat juga. Nah, lagi liatin apa lagi? Lagi itu bola. Kok tadi ada gitu trek. Itu bolanya kayak mau masuk ke dalam gawang atau gitu. Mau nanya, lihat itu permainan bolanya atau nunggu pemain bolanya habis ngegolin terus sudah gitu selebrasi buka baju. Tapi tadi ingat nggak boleh berlebihan. Oh gitu. Tapi udah deh angkatin aja. Jadi lihat tadi. Udah bahaya tak? Emang aku Iya, dilihat. lihat sih tapi ya gitu tadi begini. Ada berapa kotak? Kan juga. Ada berapa kotak di perutnya? 8 kayaknya. Kalian tapi sempat ngitung. Tapi dihitung ya. Nih, tapi alhamdulillah nih, Cika udah mulai sadar walaupun belum sepenuhnya. Iya. Tapi memang gitu manusia, kita juga tahu nggak boleh. Nggak boleh, tapi kadang-kadang aja. manusia itu gitu Iya, lupa. kenapa ya? Monggo nih. Udah bahaya tak? Tadi artis Korea, sekarang pemain sepak bola. Udah dibilangin, ambil yang baik-baik aja. Ya diambil yang baik, yang dilihat badannya. Alhamdulillah, pembicaraan kita kali ini tentang bagaimana cara mengidolakan seseorang dengan baik. Siapa yang pantas kita idolakan, siapa yang pantas menjadi idola atau role model. Role model itu maksudnya bagaimana? Ketika kita melakukan sesuatu, ingat kebaikan orang yang kita idolakan. Misal, orang yang kita idolakan suka sodako, kita ikut sodako, berarti mengambil yang positifnya saja. Begitu, karena apa? Kalau ibu-ibu tidak bisa mengontrol, yang akhirnya mewajarkan hal-hal yang tidak wajar terjadi. Sekarang banyak sekali orang itu mengidolakan seseorang yang akhirnya bisa gak sholat. Karena orang idolaku aja gak sholat, gak apa-apa, buktinya dia ya sukses-sukses aja. Nah, ada yang sampai naudzubillah sampai murtad, keluar dari Islam. Idolaku gak Islam gak apa-apa, buktinya dia biasa-biasa aja. Naudzubillah, misal kita melakukan kejelekan, akhirnya diwajarkan karena melihat idola kita mewajarkan hal-hal yang jelek, gak apa-apa kayak gitu, buktinya gak apa-apa dan gak bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Imam Ibnul Qayyim berkata, jima'u amradil qalbi hiya amradu syubhat wa syahwat. Induk yang mengumpulkan seluruh penyakit hati itu ada di syubhat dan di syahwat. Kalau kita melihat sesuatu, contoh melihat pemain sepak bola yang dilihat badannya, yang akhirnya bisa menimbulkan syahwat, nah itu ternyata nanti akan mengarahkan kita kepada perilaku yang syubhat, yang tidak baik. Makanya harus hati-hati. Sampun paham, ge? Niatnya sih mau lihat permainannya,
Tapi kata ibu-ibu kelihatan badannya gimana Bu? Berarti sekalian gitu ya Bu? Bagus. Bonus kata bonus. Niatnya lihat sepak bola. Ternyata tuh tadi tuh, wah ini kayaknya nih bawa harum nama Indonesia. Pas mau kan selebrasi. Berarti apa ketika kita melihat seperti itu? Langsung astagfirullahaladzim. Boleh boleh ya. Boleh tapi tetap begini ya. Ya. Oke, jadi intinya kembali harus bisa mengontrol diri. Ya. Ada yang tanya nggak? Coba. Ayo Neng. Besti, pengen bertanya dong. Gak bahaya tak. Masih muda kok lemes. Suaranya kenceng nih Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Azara dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ciledug. Oke. Ani Umi, saya ingin bertanya, bagaimana cara mendidik anak muda agar Kayak kamu udah tua aja. Kamu muda. Bagaimana menurut kami generasi muda gitu kali ya? Kami generasi muda gitu. bagaimana mendidik anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada idola? Nah, gimana? Ah. Bukan anak muda aja sih. Ya. Gimana? Bagaimana cara mendidik kita sebagai anak muda agar tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan kepada sang idola? Caranya bagaimana? Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Perempuan ketika tidak disibukkan dengan mencari ilmu, maka dia akan sibuk dengan perasaan. Oh. Bener juga ya. Jadi makanya seorang perempuan harus sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk cari ilmu, mengupgrade diri. Gimana caranya biar jadi manusia yang lebih baik lagi? Misalkan aku sekarang sudah bertekad tidak mau berlebihan ketika mengidolakan seseorang. Sekarang yang pertama dilakukan apa? Sibukkan diri. Yang pertama ibadah. Ya. Yang kedua cari ilmu. Ya. Yang ketiga upgrade skill. Karena orang Islam harus punya skill. Ya. Kalau kau tidak menyibukkan diri, akhirnya rasa yang utamakan. Sibuk sama perasaannya. Ini Berlaku aku kok begini. perasaan ya kan tidak bermain dengan logika. Kayaknya pengalaman aku. Gimana kalau kita mengidolakan seseorang sampai dandanannya diikutin, semuanya gaya bajunya, gaya make upnya, gaya rambutnya dan sebagainya. Iya. Sebenarnya boleh-boleh saja. Selama tidak keluar dari aturan Islam. tato nggak boleh. Kalau di dalam Islam nggak boleh. Ya, anting. Kalau perempuan Cowok nggak boleh. ditindih. Nah, Terus rambut diwarna. boleh. Asalkan nggak warna hitam. Alis dibentuk. Cewek. Kalau cewek Cowok juga banyak sekarang. banyak Gimana? sih di Sulam ya. Kalau di sulam nggak boleh, kan sama aja kayak nato. Kalau dirapihin nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Jadi nggak boleh mengerik itu apa ya? Iya. Itulah ya, mengerik alis. Dikerok emang masuk angin. Kayak dia nih. Kita harus bisa memilah-milih. Intinya kita harus tahu agama dulu. Ya. Biar bisa tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh nggak boleh. Ya. Oke. Kalau pindah channel boleh nggak? Jangan. Jangan. Ya. Biar kita ini bunga-bunga hati. Iya dulu masih mau. Ibu. Maju bersama kami di bunga-bunga hati. Lihat dulu masih mau. Ibu lucu banget sih, semangat banget. Semangat ini keren ini. Keren, Tapi kan dari tadi kan udah ibu-ibu nih yang nanya. Boleh gak sih kan nanya boleh ya? Boleh. Masa gak boleh? Boleh. Kan ini juga ibu-ibu. Ya sih. Kelihatan kan ya. Nih aku mau nanya nih. Besti,
contoh dalam sejarah kayak pengaguman yang berlebihan pada seseorang terus yang berubah jadi penyembahan gitu? Ada nggak sih contohnya gitu? Ada ceritanya. Oh, cerita di mana? Moga-moga. Nah, Kita sini. oh kita sini aja. Kasihan ibu-ibu encok. Ya, tahu aja nih. Apakah ada contoh di dalam sejarah bentuk pengaguman yang menjadi penyembahan? Jadi saking dia kagumnya sampai menjadi penyembahan. Ada. Ternyata Bu, dulu itu ada seorang anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Setelah dia ditinggal meninggal oleh orang tuanya, anak ini ternyata saking cintanya, saking senengnya dengan orang tuanya, dia sampai bikin patung yang bentuk orang tuanya. Sama persis. Yang dimana itu patung itu sampai dia rawat, patung itu dia minta sesuatu curhat-curhat dengan patung itu dia gunakan untuk berkomunikasi. Jadi seolah-olah itu adalah orang tuanya. Sampai ada momen dimana anak ini pada titik menyembah. Yang itu, tradisi itu yang akhirnya dilakukan secara turun-menurun sampai anaknya. Karena apa? Anak itu yang dilihatkan orang tuanya ya Bu. Jadi ketika si anak ini sudah punya anak, lalu anaknya ini punya anak lagi, lalu anaknya punya anak lagi. Ini ternyata karena melihat orang tuanya yang perilakunya seperti itu terhadap patung, benda mati, berhala, terhadap berhala, itu nurun ke anak-anaknya. Yang dimana anak-anaknya juga yang akhirnya sampai menyembah berhala tersebut. Itu ternyata ada pada masa kaum Nabi Nuh. Jadi begitu Kak Cika sampun paham ya? Itu cuma salah satu contoh. Salah satu Sebetulnya contoh banyak ya. contoh-contoh yang lain. Jadi kalau kita mencintai orang yang kita hormati, even itu adalah orang tua kita, tetap jangan berlebihan. Jangan berlebihan, jangan cinta lebih dari mencintai Allah. Oke. Nah, kan kita tuh mencintai Nabi Muhammad SAW. Benar-benar. Sebatas mana kita mencintai Nabi Muhammad SAW supaya tidak berlebihan. Jadi ketika saya umroh kemarin pas di Raudhah makam Rasulullah itu kan ada penjaganya. Penjaga itu bilang, ingat Rasulullah ini wasilah. Rasulullah ini wasilah, mintanya tetap kepada Allah. Kadang-kadang kita suka salah berdoa Bu. Ibu-ibu suka salah berdoa, ya Rasulullah tolong berikan saya kesehatan. Padahal yang ngasih kesehatan itu Allah. Rasulullah itu adalah untuk merayukan. Saya berikan cerita ilustrasi, contoh saja. Misal, Pak Irfan gak suka sama ibu yang kerudung biru ini. Contoh. Oh tidak. Contoh. Cuma contoh Bu. Ampuni aku Ibu. Contoh, Misal sama Ibu. Pak Irfan gak suka sama ibu, siapa namanya Bu? Ibu Upi. Upi. Mertua saya namanya Upi juga. Jangan-jangan mertua saya. Contoh, Pak Irfan gak suka sama ibu ini, Ibu Upi. Lalu ketika Ibu Upi mau ke Irfan, otomatis Irfan kan gak suka ya? Misal saja. Terus tiba-tiba anak Irfan malam-malam jalan-jalan. Ketika anak Irfan jalan-jalan, ketika itu jatuh. Anak Irfan jatuh masuk selokan. Irfan asalnya nggak suka sama Bu ini ya. Ternyata ketika anak Irfan jatuh, ibu tolongin. Ditolong Bu Upi, diobatin sama Bu Upi. Setelah itu dirawat sama Bu Upi sampai dia sembuh. Irfan nyariin kemana-mana, ini mana anak aku kok nggak ada. Dicariin kemana-mana, kesana kemari nggak ketemu. Akhirnya muncullah Bu Upi. Irfan, ini anaknya. Tadi udah saya obatin soalnya abis jatuh. Bu, Irfan yang asalnya nggak suka sama Bu Upi, luluh hatinya langsung pasti.
sama Bu Upi, tapi gara-gara Bu Upi sayang dengan orang yang dicintai oleh A Irfan. Nah, akhirnya A Irfan juga ikut sayang, ini sayang ke Bu Upi. Akhirnya kami pun hidup bahagia. Akhirnya A Irfan jadi bukan gak suka lagi, tapi akhirnya suka sama Bu Upi. Itu sama seperti ini A Irfan. Misal kita sudah melakukan dosa banyak, Allah udah gak suka sama kita, akhirnya kita merayu Allah lewat orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah. Nah, itu adalah bentuk kerayuan. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah, karena engkau adalah makhluk yang dicintai oleh Allah. Nah, sama seperti Bu Upi ketika merayu Irfan, bukan merayu ya, memberikan sebuah perhatian kepada orang yang dicintai oleh Irfan, anaknya. Maka Irfan akhirnya berempati kepada Bu Upi. Padahal aslinya nggak suka. Pengibaratan. Cerita ilustrasi saja. Oke. Oh, ya. Jadi minta tetap kepada Allah. Rasulullah cuma tempat merayu kita. Iya. Ada orang nanya lagi ya? Ini silakan. Silakan Ibu. Oke, Besti, boleh bertanya dong? Loh, Kak bahaya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani dari Majelis Taklim Cikarang. Saya mau bertanya nih, saya sering ngidam idola saya ya. Apakah itu salah? Jadi ibu lagi hamil atau tidak? Tidak, tapi Tidak. sering ngidam gitu. Sering pengen ketemu banget sama idolanya itu. Emang idola ibu tukang rujak? Sampai ngidam. Emang idolanya siapa kalau boleh tahu? A Irfan. Ibu ngidam apa? Tahu seneng aja kalau lihat A Irfan itu gimana gitu. Mungkin kalau lagi ngidam mirip kali anak saya. Gimana ini? Gimana? Itu nih. Ngidam kepengen ketemu idolanya, boleh saja. Misal tabarukan, misal A Irfan kan suka sama hewan, misal sayang sama hewan, ibu pengen ketemu biar bisa niru kebaikannya A Irfan, contoh. Atau ibu pengen anaknya mirip sama A Irfan. Bukan aku benci ibu. Kamu kayak cemburu ya, Bu? Bisa pengen mirip. Nah, pengen mirip sama A Irfan. Jangan ntar Ya nggak bisa. Kalau mirip ntar saya wajib menafkahi. Itu beda dong. Misal, ya Allah, saya pengen anak saya besok gantengnya kayak A Irfan gitu. Bisa, itu contoh saja. Iya. Tabarukan itu apa sih? Tabarukan itu kayak minta barokah. Misal orang solih, misal aku ngidam kepengen ketemu orang itu, pengen minta barokah semoga anak turunku solih seperti beliau. Kesimpulannya apa buat hari ini, monggo nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata dalam mengidolakan seseorang itu ada batasannya dan harus tahu siapa yang kita idolakan. Kalau ada baiknya diambil baiknya, kalau ada buruknya ya jangan diambil. Kita ambil baiknya saja yang bisa mempengaruhi kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita agar bisa bertambah. Kalau mau mengidolakan seseorang, lihat, oh sholatnya bagus, dia itu dengan kesibukannya yang seperti itu, ternyata sholatnya masih bagus, masih kenceng luar biasa, ditiru. Dia itu ternyata dengan kesibukannya yang seperti itu, dia suka nggak sholat, dia pekerja keras tapi suka meninggalkan sholat, berarti ya jangan diambil buruknya, ambil baiknya saja. Oh, dia ternyata pekerja keras, kita harus bekerja keras biar apa? Biar kita bisa menafkahi. Misal laki-laki, ini hanya contoh saja. Bijak dalam mengidolakan seseorang.
Maka ketika kita suka dengan seseorang itu, ambil yang baik, buang buruknya. Sampun paham, Ge? Nah, berarti idola sesungguhnya yang paling hakiki kita adalah mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena Allah. Benar. Ada karena Allahnya itu. Ada karena Allahnya, menyembahnya tetap kepada Allah, tapi kita mengidolakannya Rasulullah. Dan berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa dipertemukan bahkan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Idola kita semuanya. Amin. Ini makasih nih ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berkumpul seperti ini dengan orang